Ruko di Pasar Sungai Pinyuh, Mempawah, Kalimantan Barat hangus terbakar. Lokasi kebakaran itu tepatnya berdampingan dengan markas polisi militer di Jalan Sungai Pinyuh, Mempawah. Nahasnya lagi, insiden itu juga mengakibatkan 27 bangunan turut terbakar. Untuk kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Ramadan, reporter Tribun Pontianak. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore dia, serta Tribuners semuanya. Ya, Tribuners, memang kita informasikan memang benar, pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 8.30 terjadi peristiwa besar di Kabupaten Mempawah, tepatnya yaitu di sekitar kawasan Pasar Mempawah, Pasar Sungai Pinyuh ya, Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, di mana pada pagi hari kemarin terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 27 bangunan berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh kepolisian, di mana dari 27 bangunan tersebut 20 diantaranya itu adalah ruko dan enamnya lagi rumah warga, dan satu unitnya itu rumah walet ataupun rumah sarang guru walet. Dari kebakaran tersebut diprediksi di awal masih diakibatkan oleh korsleting listrik, mengingat juga dari kebakaran tersebut api sangat cepat merambat karena kita ketahui sendiri berdasarkan penuturan dari pemilik ruko dan para korban bahwa bangunan tersebut memang bangunan tua yang sudah ada sekitar 40 tahun lebih sebelum ada renovasi besar. Nah, jadi api memang begitu sangat cepat merambat, sekitar 1,5 jam kebakaran menghanguskan sebanyak 27 bangunan. Pada hari kejadian juga, setelah pasca api berhasil dipadamkan, Wakil Bupati Mempawah, Pak Muhammad Pagi juga langsung tiba di lokasi memberikan semangat kepada tim pemadam. Karena mengingat untuk pemadaman kebakaran itu sendiri bukan hanya tim pemadam dari Kabupaten Mempawah yang turun, melainkan juga dari daerah-daerah tetangga seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan juga dari Kota Singkawang. Tim pemadam juga berdatangan untuk memberikan bala bantuan untuk pemadaman. Dan juga dari BPBD Mempawah dan juga dari Polres Mempawah juga langsung turun memberikan bantuan pemadaman tersebut, sehingga api memang dapat dijinakkan dalam waktu sekitar kurang lebih 1,5 jam. Namun tadi itu ada 27 bangunan yang hangus terbakar. Dan juga pada hari ini tadi, pada Kamis 14 Juli 2022 pada pagi hari tadi, berkesempatan Bupati Mempawah Haji Herlina beserta jajaran langsung menyisir ke lokasi kebakaran, memberikan semangat kepada para korban, dan langsung menampung aspirasi ataupun masukan dari masyarakat terkait kebakaran tersebut. Di sana tadi Bupati Mempawah Haji Herlina juga memberikan penegasan kepada dinas-dinas terkait untuk mempermudah proses penerbitan kembali dokumen-dokumen pentingnya. Dan juga Bupati Herlina memberikan semangat agar korban yang masyarakat menjadi korban kebakaran ini dapat mengambil hikmah kembali semua ini. Dan dapat kita sampaikan juga dari kebakaran ini juga tidak ada korban jiwa, namun hanya ada satu orang yang dilaporkan menjadi korban di kebakaran tersebut, yaitu korban luka bakar ya, sekitar 20% di sejauh tubuhnya, yaitu seorang lansia. Namun berdasarkan informasi yang kita dapatkan juga, lansia tersebut sekarang sudah membaik dan diberikan perawatan oleh tim medis yang berada di, kalau tidak salah itu di rumah sakit yang ada di Kota Pontianak. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Mempawah, Herlina. Berikut keterangannya. Seandainya ada surat menyurat yang terbakar, Bu, bagaimana dari pihak pemerintah? Tadi disampaikan juga kepada dari Pak RT terkait dengan permasalahan untuk pengurusan surat menyurat. Tapi saya sampaikan bahwa Pemda Kabupaten Mempawah akan mempermudah segala sesuatu terkait dengan surat menyurat yang memang dalam kondisi yang suratnya terbakar. Nah, saya bilang kalau seandainya ada permasalahan hambatan, langsung aja lapor ke bupatinya. Supaya apa? Supaya administrasinya lebih dipercepat. Kalau memang ada
hambatan. Tapi saya yakin sekali lah, insya Allah akan dipermudah semua. Kenapa? Karena saya juga bilang kepada Pak RT terkait dengan untuk pengurusan surat menyurat itu untuk mempermudah. Pertama adalah lapor dulu, lapor ke pihak kepolisian terkait dengan laporan kebakaran. Dari laporan kebakaran itulah yang untuk mempermudah daripada korban mama, ibu dan bapak yang rumahnya terbakar untuk mengurus administrasi yang memang harus diurus. Ya, terima kasih Bu. Tidak ada hambatan, saya rasa kalau surat menyurat tidak ada hambatan ya, karena akan dibantu oleh pemerintah. Dipermudah lah Bu ya. Ya, dipermudah, sangat dipermudah lah. Tidak ada istilah tidak dipermudah. Kalau tidak dipermudah, saya bilang lapor ke Bupati langsung. Dan saya akan mengambil tindakan untuk supaya itu diselesaikan dengan secepatnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.